warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Inia sebagai pembicara. Kali ini saya akan menjelaskan rangkuman dari pembelajaran bab 4 yaitu teknik dasar proses produksi pada industri desain komunikasi visual. Desain merupakan metode berpikir yang terbagi menjadi dua proses sebagai berikut ini. 1. Proses belajar yang terdiri atas perumusan masalah, eksplorasi, dan analisis. 2. Proses pengambilan keputusan sebagai tahap akhir dari proses desain. Desain komunikasi visual diartikan sebagai proses perancangan yang memiliki tujuan utama menyampaikan suatu ide atau gagasan dengan menggunakan alat bantu visual. Berikut adalah beberapa karakteristik yang harus dicari oleh seorang pemikir desain. A. Konsep kreativitas. Kreativitas dibutuhkan ketika manusia menghadapi suatu masalah dan harus mencari solusi dari masalah tersebut. Seperti halnya ketika mesin cetak pres pertama kali ditemukan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1450 awal, permasalahannya ketika bagaimana caranya memperbanyak salinan naskah tanpa menulis berulang kali atau membutuhkan banyak tenaga penulis serta tidak membutuhkan waktu yang lama. Johannes Gutenberg akhirnya menemukan ide bagaimana membuat suatu acuan cetak. Beliau adalah penemu pertama yang menggunakan acuan cetak huruf logam dengan menggunakan timah hitam sebagai bahan membuat lead secara Latin. Dengan penemuan kreatif Johannes Gutenberg, maka masalah penyalinan naskah pada zaman itu bisa terjawab. Konsep kreativitas ialah bagaimana cara menentukan langkah-langkah sistematis agar suatu karya yang kreatif dapat terwujud. Hal yang kreatif tidak mesti hal yang baru, terkadang hanya memodifikasi dari ide yang sudah ada. Karena dari bentuk kreativitas nantinya dapat menjadi suatu penemuan invention atau temuan baru innovation, bergantung pada hasil karya kreativitasnya. B. Berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah cara berpikir dari sudut pandang yang berbeda dalam memecahkan masalah. Proses berpikir manusia memerlukan tahapan menurut Wallace Hawahadi 2004. Proses berpikir kreatif meliputi tahap persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Tahapan persiapan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, pengumpulan ide-ide temuan awal, langkah-langkah untuk mencari jawaban permasalahan, pengumpulan dan penjelasan data, variasi jawaban, dan seterusnya. Tahap inkubasi merupakan tahap ketika kalian melakukan suatu penghentian dari pemecahan masalah tersebut dengan cara mengalihkan sejenak pada hal lain atau benar-benar berhenti. Tujuannya untuk melakukan penyenggaran pikiran kembali. Tahap iluminasi, pencerahan, merupakan tahap yang terang, benderang pada suatu jawaban permasalahan. Tahap verifikasi merupakan tahap pengujian atas hasil temuan tersebut melalui peninjauan ulang dari awal tahapan proses. Tujuannya hanya untuk melihat sampai mana dampak keberhasilannya. C. Kreativitas dalam industri kreatif. Industri kreatif merupakan suatu industri yang menitik beratkan produksi yang melalui pemanfaatan sumber daya proses kreatif. Semakin banyak kreatif yang dilibatkan, maka akan semakin tinggi pula nilai jualnya. Kreativitas dalam industri kreatif dapat berupa apa saja dan bersumber dari mana saja. Syaratnya dapat memberikan kontribusi pada industri tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberikan peluang lapangan perekonomian yang baru. Namun, sektor yang lain seperti seni budaya dan dapat menjadi pembentuk tren baru di sektor ekonomi kreatif. Seperti halnya British Invention ke industri Amerika melalui bidang seni musik pada tahun 1960-an, menginvention dari Jepang ke berbagai belahan negara di dunia termasuk Indonesia melalui bidang seni rupa. Begitupun dengan K-Wave dari Korea Selatan ke berbagai belahan negara di dunia. Kreativitas dalam industri kreatif seperti halnya sebuah lokomotif dari gerbong kereta.
Setelah sebagian lokomotif industri tersebut mulai masuk ke pasar perdagangan, maka akan diikuti oleh industri kreatif lainnya yang berada pada gerbong di belakangnya. Kreativitas yang diharapkan dalam industri kreatif adalah kreativitas tanpa batas yang dimiliki oleh anak muda. Beberapa contoh kreativitas dalam industri kreatif ada yang inovatif dan digawangi oleh anak muda adalah satu, Gojek, Grab, dan Maxim sebagai aplikasi berbasis moda transportasi online. 2. Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak sebagai aplikasi berbasis bisnis perdagangan online. Serta 3. Traveloka dan Tiket.com sebagai aplikasi berbasis biro berjalan online. D. Kreativitas proses produksi dan teknologi. Produk dikatakan kreatif apabila dalam kegiatannya menggunakan sumber daya kreatif dan cara-cara produksi yang kreatif pula. Sebelumnya, apabila ingin berpergian menggunakan moda transportasi ojek, kita harus mencari pangkalan ojek terlebih dahulu. Sekarang dengan sebuah aplikasi saja, ojek online mudah kita gunakan. Tidak perlu kemana-mana, pengembangan aplikasi ini berawal dari perkembangan panggilan nomor pelayanan pelanggaran yang diinformasikan melalui media informasi dan publikasi lainnya. Proses kreatif tentunya selalu diikuti dengan pengembangan teknologi kreatif pula. Teknologi menjadi suatu kemajuan yang harus dicapai dalam pengembangan proses kreatif. Budaya kerja desainer komunikasi visual. Desainer komunikasi visual sebagai bagian dari perkembangan industri kreatif diharapkan mampu memecahkan masalah secara kreatif melalui penggunaan berbagai media komunikasi visual, berupa media konvensional maupun non-konvensional. Contoh media konvensional adalah media cetak, poster, leaflet, brosur, katalog, baliho, dan media penyiaran seperti televisi. Media non-konvensional meliputi media baru. Contohnya media digital banner pada sosial media, baik yang bersifat gambar diam, statis, maupun animasi, video pendek, videotron, dan lain-lain. Sikap budaya kreatif merupakan talenta yang semestinya selalu dilatih dan dikembangkan. Modal untuk menjadi desainer komunikasi visual yang kreatif ialah memahami kebutuhan halayak. Apa yang akan disampaikan harus bisa tersampaikan secara tepat pada halayak. Pesan visual yang baik sebagai berikut. 1. What to say, apa yang akan disampaikan. 2. What to say, kepada siapa akan disampaikan. 3. How to say, bagaimana cara menyampaikannya. Setelah desainer memahami kebutuhan halayak, maka diperlukan suatu proses berpikir kreatif. Dengan melakukan proses berpikir kreatif, diharapkan hasilnya akan menjadi suatu hasil kreatif dan inovatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.